Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Hans Kumarullah di Respon Populer bersama saya Pemuda Awam Ngomong Kocak. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk memberikan kembali sudut pandang kita yang berkaitan dengan situasi nasional yang kemudian hari ini tengah berkembang. Teman-teman sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin memberi pandangan saya berkaitan dengan persoalan yang sampai sejauh ini saya kira masih menarik untuk diperbincangkan, yakni adalah berkaitan dengan salah satu program kerja dari Prabowo Gibran. Apa itu? Tentunya kita ketahui secara bersama per tanggal 6 Januari program yang kemudian dijalankan secara nasional, program yang pada debat-debat kandidat di Pilpres 2024 lalu telah disampaikan oleh Prabowo Gibran, yakni adalah makan gizi gratis. Nah, makan bergizi gratis teman-teman sekalian, program yang kemudian hari ini menjadi menarik untuk diperbincangkan karena memang aspek lain program ini membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar sebagaimana kemudian stunting dan gizi buruk di Indonesia. Nah, program ini kemudian tengah memicu kontroversi juga karena memang banyak sekali tanggapan-tanggapan publik berkaitan dengan realisasi daripada program ini. Teman-teman sekalian, belakangan kemudian program ini itu memicu perbincangan yang semakin membesar ketika begitu orang-orang ataupun yang sudah punya ketokohan pada ranah publik menyoroti persoalan ini, lalu kemudian kembali lagi menjadi persoalan besar, diperbincangkan menjadi luas gitu. Salah satunya diantaranya adalah tanggapan dari salah satu suhu podcast Deddy Corbuzier, yang turut serta di dalam mengomentari persoalan makan gratis ini. Nah, teman-teman sekalian, program ini kemudian sampai menuai bahasa yang agak begitu keras dan kasar dari seorang Deddy Corbuzier kepada bukan siapa-siapa, malah justru kepada anak-anak. Nah, menurut saya, sudut pandang saya kok Deddy Corbuzier justru kemudian merendahkan dirinya sendiri dengan kemudian menyebut anak SD dengan bahasa PA. Nah, gitu. Saya justru kemudian bingung, ada apa masalah apa yang serius dari anak SD ini sampai kemudian memicu Deddy Corbuzier untuk mengomentari program ini Rupanya ini adalah berkaitan dengan menurut rasanya kurang enak Nah, kurang enaknya ini dan dia tidak mau makan sehingga Deddy Corbuzier justru kemudian mengungkapkan bahasa yang begitu kasar dengan anak SD yang masih dalam usia produktif, usia pertumbuhan, yang sayang sekali jika kemudian kita ini mengganggunya, mengomentarinya dengan bahasa-bahasa yang kasar begitu Nah, pada pokoknya itu begini teman-teman sekalian, kita secara menyeluruh kita menghargai dan appreciate terhadap program yang dilakukan oleh Prabowo Gibran ini Sebagaimana kemudian di awal saya sampaikan bahwa program ini dalam konteks adalah untuk menyelesaikan masalah stunting dan gizi buruk di Indonesia Ini spiritnya dari sini nih. Ini sekarang kita coba untuk konstruksikan nih. Nah, masalah gizi buruk ini program makan bergizi ini bermula daripada satu persoalan yang mendasar yakni adalah berkaitan dengan persoalan gizi buruk dan stunting di Indonesia, sehingga kemudian dipandang perlu oleh Prabowo Gibran untuk harus membuat program yang dimana program ini membantu sedikit masyarakat ataupun generasi Indonesia bahkan agar bisa tumbuh secara produktif ke depannya dengan baik Nah, makan bergizi gratis ini kemudian lahir di sana sebagai bentuk bagian daripada upaya untuk menyelesaikan Nah, tentu kita appreciate dengan hal ini, tetapi kemudian justru permasalahan ini kita garis bawahi bahwa memang program ini ketika langsung direalisasikan memang tidak langsung secara 100% mendapatkan realisasi yang
baik dan optimal gitu. Memang akan ada permasalahan-permasalahan sedikit-sedikit yang dimana itu justru tidak mesti menjadi masalah di mana kita mesti harus marahi orang, tapi justru harus menjadi masalah yang harus diperbaiki. Nah, saya kira hal itu patut untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi dari realisasi program ini. Nah, termasuk salah satu ungkapan komentar anak SD yang kemudian ya menurutnya gitu ya, menurut rasanya gitu bahwa makanan ini tidak enak gitu, sehingga dia tidak mau ingin makan. Nah, saya kira ini kan permasalahan juga ini. Ini masalah dalam konteks realisasi program ini gitu. Nah, bukan berarti dengan komentarnya dia kita mesti harus memarahi dia gitu. Bahkan kemudian video yang beredar punya Deddy Corbuzier ini dalam konteks dia mengomentari persoalan ini, itu kan malah justru kemudian membandingkan anak ini dengan anaknya gitu, yang katanya bahwa Aska itu ketika dia itu mengikutinya semasa syuting gitu ya, itu ya menolak gitu untuk memakan nasi box yang sudah disediakan oleh pihaknya gitu ya. Nah, dan dia kemudian mengatakan makan karena ini makanan yang dimakan oleh semua orang. Nah, artinya menurut saya ini konteks yang berbeda gitu. Nah, makan gizi gratis ini adalah pelayanan negara, program negara gitu loh. Ini program negara dikucurkan daripada dana milik masyarakat Indonesia gitu. Nah, dalam konteks ini, memang dalam konteks pelayanan, menyediakan pelayanan baik, itu adalah tuntutan konstitusi. Negara mengharuskan agar, konstitusi mengharuskan agar kemudian negara itu menyediakan pelayanan baik kepada masyarakat. Termasuk diantaranya adalah ketika dalam konteks merealisasikan makan gizi gratis, itu adalah merupakan bagian daripada pelayanan negara. Maka yang harus dilakukan, tuntutan konstitusinya adalah negara mesti harus menyediakan pelayanan terbaik, termasuk dalam meningkatkan kualitas makanannya. Nah, karena permasalahan dalam konteks makan gizi gratis ini adalah permasalahan dalam konteks untuk menyelesaikan masalah gizi buruk di Indonesia gitu loh. Nah, jadi kira-kira gimana kalau misalnya kita menyediakan makanan dengan kualitas yang kurang begitu baik, maka tentu bukan dalam konteks untuk menyelesaikan persoalan gizi buruk, malah kan justru kemudian memperkeruh suasana gitu loh. Kita ketahui secara bersama bahwa kemudian program ini juga direalisasikan itu mengalami persoalan banyak. Konon katanya ada 40 siswa yang kemudian ya keracunan dari makan gizi gratis ini gitu kan. Nah, artinya ini satu permasalahan yang mesti harus kita evaluasi gitu loh. Bukan kemudian kita mesti marah dengan mengatakan kepadanya bahwa PA makan karena makanan ini dimakan oleh semua siswa di Indonesia. Yang gak gitu juga kali gitu ya. Ini dalam konteks negara melayani masyarakatnya. Ya, saya kira kan pihak orang tuanya pun juga kemudian tidak memaksa untuk tidak melayani, gitu kan. Mereka juga tidak memaksa gitu loh. Hanya saja ini adalah program negara gitu yang sudah dijanjikan melalui forum-forum kampanye gitu ya oleh Prabowo Gibran melalui Pilpres tahun lalu itu, ya memang sudah selayaknya harus direalisasikan dan memang kewajiban untuk harus menyediakan pelayanan terbaik gitu. Nah, jadi bukan dalam konteks untuk kita mesti harus memberi komentar tajam, keras, mengikuti apa kata keinginan mulut untuk berbicara gitu, dengan kemudian menyebut anak SD dalam usia produktif dengan bahasa PA gitu. Bagaimana kira-kira kalau misalnya anak-anak di sekitarnya justru bilang, Om Deddy tuh nyebut lu PA, lah kan gak enak Om, ya gak sih? Ya dalam konteks ini, saya kira dalam sudut pandang permasalahan ini, saya memandang bahwa ini adalah pelayanan negara yang mesti secara konstitusinya menuntut agar negara itu menyediakan pelayanan baik. Dalam konteks menyediakan pelayanan baik itu, sebagai bagian daripada negara, tidak mesti harus mengeluarkan bahasa-bahasa kotor yang dimana justru kemudian bikin orang makin lebih tambah resah. Jangan, gitu loh. Pokoknya setiap masalah kita kumpulkan, dijadikan sebagai bahan evaluasi gitu loh, agar program ini semakin lebih tambah berkualitas, ditingkatkan produk-produknya, makanannya dilihat, tidak boleh ada yang mentah, segala macam dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu saya kira. Bagaimana pandangan teman-teman sekalian berkaitan dengan komentar tajam dari Suhu Podcast ini, Om Deddy Corbuzier ini. Nah, silakan dituangkan di kolom komentar. Seperti itu. Mohon maaf, saya tidak ada maksud lain. Hanya saja ini menjadi bagian daripada upaya untuk memperbaiki, gitu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.